Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral kiram, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu salat berjamaah, salat maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan mencari ilmu agama kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas banyak hal tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kemarin kita sampai kepada materi yang ke-6 dari kitab Minhajul Muslim yaitu menetapkan awal bulan Ramadan. Kita sudah menyinggung dalam masalah ini dan sudah membacanya, namun alangkah baiknya kita awali pada kesempatan ini dari materi ke-6 ini. Fi thubuti syahri Ramadan, yaitu dalam rangka menetapkan bulan Ramadan. Yathbutu dukhulu Ramadana bi ahadi amrayni. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah mengatakan bisa ditetapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari dua perkara. Jadi cara menentukan bulan Ramadan itu hanya ada dua cara. Awwaluhuma kamalus syahri sabiqi anhu wa huwa Sya'ban. Cara yang pertama adalah menyempurnakan bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Tanggal 1 Sya'ban itu apa? Hari Jumat ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang insyaallah kurang lebih tanggal 3 dari bulan Sya'ban. Nah, kalau nanti kita melihat bulan tidak dimungkinkan karena cuaca hujan, mendung, maka kita genapkan bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Nah, kalau sudah 30 hari bulan Sya'ban berarti ini fa in tamma asy-sya'banu 30 yauman fa in tamma li sya'bana 30 yauman, maka apabila sudah sempurna bagi bulan Sya'ban itu 30 hari, fa yaumul wahidi wa 30 huwa awwalu yaumin min ramadhani qat'an, sehingga pada hari yang ke-31
maksudnya setelah 30 bulan Sya'ban itu, maka hari yang ke-31 itu adalah awal pertama dari bulan Ramadan. Itu sudah pasti itu. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena bulan di agama kita paling mentok itu hanya 30 hari. Tidak ada yang lebih dari 30 hari. Bahkan seringnya yang terjadi di bulan Hijriyah itu 29 hari. Nah, itu cara yang pertama untuk menetapkan bulan Ramadan. Wa tsanihima ru'yatu hilalihi. Cara yang kedua adalah dengan melihat bulan. Fa idza ru'iya hilalu Ramadan lailatal 30 min Sya'ban faqad dakhala syahru Ramadan wa wajaba shaumuhu. Maka seandainya sudah terlihat bulan Ramadan, kapan? Yaitu pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, maka berarti sudah masuk bulan Ramadan dan wajib untuk berpuasa besoknya. Umpamanya tadi sebelum maghrib kita melakukan penglihatan bulan, umpamanya sekarang tanggal 29, maka kita sudah berusaha melihat bulan. Sehingga sekarang ini berarti malam ke-30 ya dari bulan Sya'ban. Kalau tadi itu sudah terlihat, sebelum maghrib itu sudah terlihat bulan, berarti sekarang ini adalah awal dari bulan Ramadan. Sehingga apa? Besoknya itu wajib kita berpuasa. Karena sekarang dan besok itu sudah tanggal 1 bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, yang seperti itu, yang seperti ini, itu karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang telah menyaksikan dari kalian bulan, maksudnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya ia berpuasa. Wa qaulir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raaitumul hilala fasumu. Jikalau kalian sudah melihat bulan, maka berpuasalah. Wa idza raaitumuhu faaftiru. Jika kalian melihat bulan juga, maka berbukalah dari puasa. Fa in ghamma alaikum au fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30 yauman. Maka jikalau terhalang atas kalian, maksudnya tidak bisa melihat bulan, ya karena mungkin cuaca, memang cuaca bagus, tidak ada mendung, namun belum terlihat. Tadi umpamanya belum terlihat, maka besok jangan puasa. Karena malam ini belum masuk kepada bulan Ramadan. Caranya gimana? Fa'akmilul iddata 30 yauman. Maka disempurnakan bilangan itu menjadi 30 hari. Nah, ini adalah cara syariat dalam menetapkan bulan Ramadan. Sehingga kalau ada kaum muslimin, sekelompok orang dari kita menentukan atau menetapkan bulan Ramadan dengan cara selain dua cara ini, maka mereka berarti memakai cara bukan caranya kaum muslimin. Cara selain dua ini adalah cara-cara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in. Kalau seandainya ada riwayat, ada seorang tabi'in, Mutarrif bin Abdullah bin Sakhir umpamanya, itu tidak benar, disanggah oleh ulama-ulama
seperti Ibnu Abdul Bar bahwasanya itu adalah penyandaran yang bohong. Tidak mungkin sekelas Mutarrif bin Abdullah itu memakai dengan selain cara ini. Apa? Cara apa? Dengan cara hitung-hitungan yang disebut dengan hisab. Juga tabi'ut tabi'in tidak pernah diriwayatkan dari mereka itu memakai cara selain dua cara ini. Bahkan kalau kita turun lagi 4 mazhab, tidak ada satu dari mereka memakai cara selain dua cara ini. Maka cara selain dua cara ini adalah cara yang bid'ah, yang tidak pernah ditekankan atau diajarkan di dalam syariat Islam. Oh, ini mungkin ilmu baru karena banyak teknologi. Tidak. Masalah hisab itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan bahkan sebelum Nabi kita itu ada. Itu ilmu hisab itu sudah ada. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, di dalam bahasan puasa, beliau sangat panjang lebar memaparkan tentang masalah ru'yah dan hisab. Bahkan beliau menyebutkan di dalam kitabnya itu, di antara sebab-sebab penyimpangan ibadah ahlul kitab, maksudnya penyimpangan dalam waktunya, kekeliruan mereka dalam waktunya itu adalah karena mereka tidak memakai cara yang disyariatkan Allah, yaitu dengan cara hisab, hanya sekedar perkiraan. Di dalam agama Islam itu, dalam masalah ibadah itu tidak pernah memakai cara-cara yang hanya perkiraan. Syariat Islam itu berdiri di atas kaidah yang pasti. Bahkan ilmu hisab ini sampai berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah haji sebelum Rasulullah SAW diutus. Pelaksanaan ibadah haji sebelum Rasulullah melakukan ibadah haji itu menyimpang waktunya. Jelas-jelas menyimpang. Secara pengetahuan orang-orang Arab itu keliru. Akan tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena penanggalan itu sudah seperti itu. Padahal penanggalannya tidak sesuai dengan faktanya. Ini adalah masalah menetapkan bulan Ramadan. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi melanjutkan bahasanya, wa yakfi fi thubuti ru'yatihi syahadatu adlin au adlaini id ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadata rajulin wahidin ala ru'yati hilali Ramadan. Nah, dalam menetapkan awal bulan Ramadan itu cukup dengan persaksian satu orang yang adil. Cukup satu orang. Seandainya ada seseorang yang melakukan penelitian kemudian ia melihat bulan, maka satu orang ini dalam menentukan awal Ramadan itu sudah cukup. Apa dalilnya? Karena Rasulullah SAW membolehkan persaksian seorang laki-laki yang satu atas melihatnya bulan Ramadan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dan itu adalah hadis yang sahih. Amma ru'yatu Syawal lil iftar fala tathbutu illa bi syahadati adlaini idh lam yujizir Rasul sallallahu alaihi wasallam syahadatal adlil wahid fil iftar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Daruqutni. Adapun dalam menentukan awal bulan Syawal, maka itu tidak boleh hanya cukup dengan persaksian satu orang, harus dua orang dalam menentukan
selesai atau tidak kita melakukan puasa Ramadan, maka persaksiannya itu minim 2 orang. Kalau hanya 1 orang yang menyatakan bahwasanya ia sudah melihat bulan Syawal, maka secara hukum resmi ketatanegaraan maka itu tidak bisa diterima. Minim 2 orang. Nah, tambih peringatan. Man ra'a hilala Ramadan wajaba alaihi ayyasuma wa illam tuqbal syahadatuhu. Nah, umpamanya dalam menentukan besok sudah hari raya Idul Fitri atau belum, sehingga ada di suatu tempat 1 orang yang melihat bulan Syawal. Karena dia saja yang melihat, otomatis hukumnya ini tidak bisa dipakai, tidak bisa diterima. Nah, bagaimana hukumnya dengan orang yang melihat ini, yang melihat sendirian ini? Maka kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, barang siapa yang melihat atau awal Ramadan, tidak hanya selesai dari puasa, dalam awal besok ini bulan Ramadan atau tidak, nah, ada sebuah tempat melihat bulan, akan tapi persaksian orang ini tidak diterima. Mungkin karena dia terkenal dulunya sering banyak berdusta, banyak bercanda, sehingga di saat dia serius menyatakan kalau dia sudah melihat bulan, orang ini tidak diterima. Nah, bagaimana hukumnya bagi seseorang yang melihat ini namun persaksiannya tidak diterima? Maka dia wajib untuk berpuasa. Umpamanya tadi sebelum maghrib melihat, hanya 1 orang yang melihat, namun persaksiannya tidak dipakai. Nah, orang yang benar-benar melihat, maka dia wajib berpuasa. Walaupun secara kenegaraan tidak dipakai dan negara tidak berpuasa besok. Nah, maka orang ini wajib hukumnya untuk berpuasa. Wa man ra'a hilala fitri walam tuqbal syahadatuhu la yuftir. Namun sebaliknya di akhir bulan Ramadan. Umpamanya sekarang malam ke-29, terakhir dari bulan Ramadan. Ada seseorang melakukan penelitian melihat bulan. Ternyata orang ini melihat bulan. Dia yakin bahwasanya dia melihat bulan, akan tetapi persaksiannya tidak dianggap oleh negara. Bagaimana sikap dia? Apakah besok dia melakukan hari raya sendirian atau tidak? Maka kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dan menurut ulama-ulama yang lain, maka dia wajib untuk ikut bersama orang lain. Tidak boleh dia berbuka. Paham ya? Jadi harus mengikuti negara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang seperti ini itu ada dasarnya, ada dalilnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu adalah hari yang mana kebanyakan manusia itu berpuasa. Bulan puasa itu adalah hari yang mana di situ kalian semua itu berpuasa. Jadi tidak boleh menyelisihi kebanyakan kaum muslimin. Wal fitru yauma tuftirun. Dan hari raya Idul Fitri itu adalah hari yang mana mereka melakukan perayaan hari raya. Wal adha yauma tudhun. Dan hari Idul Adha juga adalah di mana orang-orang atau kalian itu melakukan hari raya Idul Adha. Nah, di sini di dalam hadits ini adalah penekanan untuk bersatu dalam pelaksanaan ibadah, sehingga seseorang yang melihat bulan baik awal Ramadan atau di akhir Ramadan, kalau dia melihat tetap
harus menjaga kebersamaan. Di saat melihat tadi umpamanya sekarang ini awal Ramadan atau tidak, ada seseorang yang melihat namun persaksiannya ditolak oleh pemerintah, maka dia besok wajib berpuasa. Namun dia cara berpuasanya itu jangan terang-terangan. Bagi dirinya itu wajib melakukan puasa, namun tidak ditampakkan ke banyak orang, karena ini akan mencederai kebersamaan dalam pelaksanaan ibadah. Begitu pula sebaliknya, dia melihat bahwasanya besok sudah hari raya, namun tidak dipakai persaksiannya, maka dia tidak boleh melakukan hari raya sendirian. Dia tetap harus berhari raya dengan kaum muslimin. Nah, kita ke materi yang ketujuh. Fi syurutis saum wa hukmi saumil musafir wal marid wal syekh al kabir wal hamil wal murdi. Pada materi yang ketujuh ini adalah bahasan tentang syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa. Apa syarat-syarat sahnya puasa? Dan nanti akan dibahas tentang puasanya orang yang sedang safar, kemudian puasanya orang yang sakit, puasanya orang yang sudah tua, kemudian puasanya orang atau wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui. Nah, kita masuk ke syarat-syarat puasa. Syurutus saum, syarat-syarat puasa. Yushtaratu fi wujubi saum 'alal muslim ayyakuna aqilan balighon. Syarat wajibnya puasa Ramadan atas seorang muslim itu hanya dua. Aqilan balighon. Seorang muslim tadi itu adalah yang berakal, tidak gila, atau tidak berakal, bukan gila namun tidak mughma alaih, semaput ya. Kalau semaput beberapa hari itu dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Sehingga syarat wajibnya puasa itu hanya dua. Seseorang itu berakal, kemudian sudah baligh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalatha. Diangkat pena, maksudnya kewajiban itu terangkat, tidak wajib itu terhadap 3 orang. Anil majnun hatta yafiq. Seseorang yang gila, orang yang gila itu tidak terkena kewajiban puasa. Hatta yafiq, sampai dia itu sehat dari kegilaannya. Kalau ada orang gila kemudian sembuh, maka baru dia terbebani kewajiban. Wa anin naim hatta yastaikil. Orang yang ketiduran. Tentu yang serupa dengan orang yang tidur adalah orang yang semaput ya. Apa semaput itu? Pingsan ya, orang yang pingsan. Orang pingsan sampai dia tersadar dari pingsannya. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Anak kecil itu belum wajib. Kayak itu umpamanya. Kayak ini yang nulis juga yang kecil ini belum terkena kewajiban untuk berpuasa. Kapan? Hatta yahtalima. Umur berapa? Tidak ada batasan umur. Batasannya adalah sampai dia bermimpi basah. Umur 11 seandainya, walaupun sudah umur 11 atau 10 tapi sudah mimpi basah, maka berarti dia sudah baligh. Umur 15 tapi belum mimpi basah, maka belum baligh. Jadi tanda-tanda baligh selain mimpi basah itu di dalam hadis lain dijelaskan tumbuh rambut di kemaluannya. Nah, jadi 3 orang ini tidak terbebani, belum wajib untuk berpuasa. Wa in kanat muslimatan yushtaratu laha fi sihhati shaumiha an takuna tahiratan
min damil haidi wan nifas. Adapun wanita muslimah itu ada tambahan syarat. Apa syaratnya? Dia suci dari darah haid dan darah nifas. Kalau ada wanita muslimah di bulan Ramadan mengeluarkan darah haid atau nifas, maka dia tidak puasa. Seandainya mau puasa ya tidak boleh, karena dia tidak memiliki persyaratan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi bayani nuqsani dinil mar'ah. Karena landasannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menjelaskan tentang kekurangan agama wanita. Jadi keagamaan wanita dengan kaum laki-laki itu beda, kurang. Kalau dibanding dengan laki-laki, keagamaannya itu tidak sesempurna kaum laki-laki. Kenapa? Karena dia memiliki kelemahan secara fisik, yaitu apa? Ada waktu-waktu haid. Ada waktu-waktu dia tidak boleh untuk beribadah. Nah, ini tentu adalah kekurangan agama. Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Tidakkah wanita itu jika haid dia tidak puasa dan tidak salat dan tidak puasa? Nah, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya wanita tidak boleh berpuasa di saat dia mengalami datang bulan atau nifas. Baik, kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu al-musafir. Puasanya orang yang sedang safar. Idza safaral muslimu masafata qasrin. Kalau ada seorang muslim melakukan safar, melakukan perjalanan yang mana perjalanannya itu menempuh jarak tempuh yang di situ dibolehkan untuk mengqashar salat. Menurut ulama-ulama fikih ada masafatul qasri, jarak tempuh safar yang mana dengan jarak sekian dia boleh untuk mengqashar salat. Salat yang 4 rakaat itu boleh dipendekkan menjadi separuh, menjadi 2. Salat yang 3 rakaat tidak boleh dijadikan 1,5, tidak ada di situ. Yang boleh diqashar adalah yang 4 rakaat. Seperti nanti umpamanya Isya, dia hanya sholat 2 rakaat. Asar sama zuhur juga dijadikan 2 rakaat. Berapa jarak perjalanan itu? Wahiya thamaniyatun wa arba'una mailan. Adalah 48 mil. 1 mil itu diperkirakan sekitar 1,6 kilo. 1,6 kilo kali 48. Ya kurang lebih 9 lebih ya, 100-an lah ya. 100 kilo. 1,6 kilo kali 48 mil. Taruhlah 1,5. 1,5 kali 48. Hah? Ya, sekitar 80 kiloan. Ya. Ini menurut jumhur ulama. Namun ada ulama-ulama yang tidak memakai jarak ini. Para ulama menentukan ini karena melakukan penelitian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan qashar di saat perjalanan itu sampai saking hati-hatinya para ulama itu diteliti. Rasulullah safar dari Madinah ke tempat ini, itu dihitung kira-kira berapa kilo. Sehingga ini adalah perkiraan. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sependapat dengan jumhur. Jadi siapapun seorang muslim melakukan safar, jarak berapapun, tapi dia sudah niat untuk melakukan safar, maka dia boleh untuk melakukan
melakukan qashar. Nah, ini. Kalau ada seorang muslim melakukan safar dengan jarak 48 mil, rukhisalahu syari'u fil fitri ala ayyak dia ma aftara fihi inda hudurihi. Sehingga syariat ini, Allah dan Rasulnya itu memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa pada saat dia melakukan safar dengan jarak seperti tadi, kemudian nanti dia mengganti puasa itu di saat dia sudah tidak melakukan safar. Jadi kalau antum umpamanya melakukan safar di bulan Ramadan, itu ada keringanan. Boleh antum tidak puasa, boleh. Kapan puasanya? Antum harus mengqadha nanti di luar bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka baginya itu beberapa hari dari hari-hari berikutnya. Thumma huwa in kana shaumu fis safari la yashukku alaihi fa shoma lakana ahsan. Namun seandainya kita melakukan safar, umpamanya safar ke Bali ya, baik pakai mobil pribadi atau pakai mobil umum, namun kita merasa seandainya saya puasa, saya tidak merasa berat, maka boleh antum tidak mengambil rukhsah keringanan ini, boleh. Kalau antum melihat pada diri antum kayaknya lebih kuat puasa dan lebih bagus karena ini bulan Ramadan, kebanyakan orang di mana pada puasa, ini kayaknya saya lebih baik puasa, maka yang seperti ini itu lebih baik, lebih afdol. Nah, wa in kana yashukku alaihi fa aftara kana ahsan. Namun jika kondisinya sebaliknya, melakukan safar, umpamanya kita ke Bali namun kok kayaknya sulit, masyaqqah. Kita umpamanya naik kendaraan karena tidak punya mobil pribadi, tidak punya sopir umpamanya, maka kayaknya berat, ya sudah, saya tidak puasa. Nah, ini tentu lebih baik dia tidak berpuasa. Masya Allah, betapa indahnya syariat ini. Wa in kana yashukku alaihi fa aftar kana ahsan, liqauli Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri pernah meriwayatkan sebuah kejadian. Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dulu kami pernah berjihad di jalan Allah, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Bahkan seringnya peperangan yang terjadi di antara Rasulullah dan para sahabatnya itu kebanyakan di bulan Ramadan. Faminna shaim wa minnal muftir. Maka di antara kami itu ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Fala yajidu shaimu 'alal muftir. Fala yajidu as-shaimu 'alal muftir. Maka tidak ada tidak ada gejolak di dalam masing-masing. Seseorang yang puasa tidak memiliki perasaan buruk terhadap orang yang tidak berpuasa. Walal muftiru 'alas shaim, dan juga orang yang tidak berpuasa juga tidak memiliki perasaan buruk kepada orang yang sedang puasa. Tsumma yarawna anna man wajada quwwatan fasam fa inna dzalika hasan. Kemudian mereka, para sahabat, meyakini barang siapa yang mendapatkan kekuatan pada dirinya kemudian dia berpuasa, maka yang seperti itu adalah baik. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftar fa inna dzalika hasan. Dan mereka meyakini, melihat barang siapa yang mendapatkan pada dirinya itu kelemahan,
kemudian dia tidak berpuasa, maka yang seperti itu adalah baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 6. Kemudian bahasan yang ngejim yang ketiga, al-marid, puasanya orang yang sedang sakit. Idza maridal muslimu fi Ramadan nadhar. Kalau kita nanti di bulan puasa itu kita mengalami kondisi sakit dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan, maka kita lihat pada diri kita. Fa in kana yaqdiru 'ala shaumi bila masyaqqatin syaddidatin shoma. Maka kalau kita, salah satu dari kita itu mampu untuk berpuasa dalam kondisi sakit tapi masih mampu untuk berpuasa dan tidak mendapati kesulitan, maka berpuasa. Wa illam yaqdir aftar. Namun kalau dia tidak mampu karena sakit, kalau terus puasa sakitnya tidak sembuh-sembuh, bahkan semakin parah, maka dia tidak berpuasa. Tsumma in kana yarjul bur'a min maradihi fa innahu yantadhir hatta al-bur'a tsumma yaqdi ma aftara fi. Kalau seseorang itu sakit di bulan Ramadan, kemudian dia meyakini bahwasanya dia akan sembuh dari sakitnya karena sakitnya mungkin ringan ya, tidak berat, bukan penyakit yang membunuh kebanyakan. Dia yakin bahwasanya sakit saya ini bakal sembuh. Maka apa? Dia nunggu sampai sembuh. Kemudian nanti dia mengkodok berapa hari dia tidak puasa. Namun jamaah sudah ada. Ya, fadhal. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa rabbana wa ba'd maqama mahmud. Bismillah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau seseorang itu sakit dan diyakini dia akan sembuh, maka dia nanti mengqadha berapa hari dia tidak puasa. Wa in kana la yurja bur'uhu aftara wa tasaddaqu an kulli yaumin yuftiruhu bimuddim minat ta'am. Kalau ada seseorang yang sakit dan penyakitnya ini sudah diprediksikan tidak mungkin sembuh, maka dia tidak puasa dan setiap hari dia harus membayar fidyah dari makanan pokok. Berapa satu mud? Berapa satu mud makanan yang harus kita berikan itu? Satu mud kalau kita baca keterangan ada yang mengatakan itu
6,5 on. Tapi kalau di fatwa-fatwa ulama seperti di buku-buku ini, yang dimaksud dengan 1 mud itu diperkirakan sekitar 1,5 kilo. Jadi antara 7 onan sampai 1,5 kilo itu 1 mud. 1 mud itu separuh dari sok, 1 sok. Kalau 1 sok itu sekitar ya 3 kiloan lah. Kadang 2,5 sampai 3 kiloan itu namanya 1 sok. Nah, jadi kalau seseorang itu sakit dan sudah divonis tidak ada kesembuhan, maka tidak perlu puasa. Namun setiap hari dia harus mengeluarkan makanan pokok diberikan kepada fakir miskin. Setiap harinya 1 orang. Liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin, dan atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar fidyah, yaitu makanan pokok untuk orang-orang yang miskin. Nah, yang keempat, asy-syaikhul kabir, orang yang sudah tua. Idza balaghal muslimu awil muslimatu sinnan minasyaikhukhati la yaqwa ma'hu 'ala shaum aftara wa tasaddaqa 'ala kulli yaumin yuftiruhu bimuddin minat ta'am. Kalau ada seorang muslim atau muslimah yang sudah mencapai umur yang sudah tua, yang mana pada umur tua ini dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak puasa dan hanya membayar sedekah setiap harinya itu dengan 1 mud makanan pokok. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rukhisa li syaikhil kabiri ayyut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaih. Diberi keringanan bagi seseorang yang sudah tua untuk memberikan makanan setiap harinya 1 orang miskin dan tidak perlu untuk mengqadha puasanya. Nah, kemudian yang berikutnya al-hamil wal murdi'ah. Idza kanatil muslimatu hamilan fa khafat ala nafsiha. Kalau ada seorang muslimah yang hamil, kemudian seandainya dia mau puasa, dikhawatirkan atas dirinya, au ala ma fi batniha, atau khawatir kepada janin yang ada di perutnya, aftarat, maka dia tidak perlu puasa. Wa inda zawalil udhri qadat ma aftarathu. Nanti kalau sudah kekhawatiran ini hilang di luar Ramadan, dia harus mengqadanya. Wa in kanat musiratan tasaddaqat ma kulli yaumin tasumuhu bimuddim min kumhin fayakunu akmal laha wa a'dhama ajran. Nah, seandainya seseorang yang hamil atau yang menyusui, yang ada kekhawatiran terhadap janin atau dirinya, namun dia seseorang yang kaya, seandainya dia setiap harinya itu memberi makanan terhadap orang fakir miskin, setiap harinya itu 1 orang, maka itu lebih baik baginya. Tapi di saat nanti sudah hilang kekhawatiran itu, dia mengqadanya. Tentu ini adalah lebih baik ya. Seandainya tidak memberi makanan dan dia yakin atau dia akan mengqadha di waktu yang akan datang, tidak masalah. Memang semestinya seperti itu. Namun jika dia bersedekah pada hari dia tidak berpuasa, itu lebih baik. Nah, wa hakadzal hukmu bin nisbah ilal murdi'ah. Begitu pula hukumnya sama seperti ini bagi wanita yang sedang menyusui. In khafat ala nafsiha. Kalau seandainya dia berpuasa di saat menyusui, dia khawatir, kok dirinya kayaknya lemes, bakal sakit, atau anaknya kekurangan gizi, maka tidak perlu puasa. Boleh dia tidak puasa. Aw ala waladiha walam tajid man turdi'uhu laha. Atau tidak ada orang pengganti wanita lain yang bisa dimintain tolong untuk menyusui bayinya umpamanya.
tidak dapat. Nah, maka dia boleh untuk tidak puasa. Aulam yakbal ghairaha, atau ada tetangga yang sedang menyusui mampu, namun anaknya tidak mau, tidak menerima susu tetangganya umpamanya. Nah, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Wa hadzal hukmu mustambatun min qauli ta'ala. Hukum yang seperti ini itu terambil dari firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena ada uzur, maka dia harus membayar fidyah, yaitu memberikan makan terhadap orang yang miskin. Fa inna ma'na yutiqunahu ayutiqunahu bimasyaqqatin syadidah. Orang yang mendapatkan kesulitan. Fa inhum aftaru qadau au at'amu miskinan. Ada kalanya mereka yang tidak puasa itu nanti mengkodok. Kalau tidak mampu untuk mengkodok karena sudah diprediksi tidak mungkin untuk mengkodoknya karena sakitnya terus menerus, tidak dimungkinkan sembuh lagi, maka dia harus memberikan makan satu orang miskin. Tambihan, 2 peringatan. Man farrata fi qada'i Ramadan biduni udhrin hatta dakhala alaihi Ramadan akhar fa inna alaihi ayyut'ima makana kulli yaumin yaqdihi miskina. Ini peringatan. Kalau seandainya terjadi pada seseorang atau kita umpamanya melakukan safar, ya, kita tidak puasa. Namun sampai Ramadan lagi datang kita belum mengkodoknya. Apa yang harus kita lakukan? Berapa hari dulu kita yang tidak puasa itu, kita harus segera memberikan makan satu orang miskin. Kalau memang 5 hari, maka kita menyiapkan untuk 5 orang fakir miskin. Seseorang yang melalaikan untuk mengqadha Ramadan sampai datang Ramadan lagi tanpa udzur, maka dia harus membayar fidyah. Yang kedua, man mata bainal muslimin wa alaihi siyamun qadahu anhu waliyuhu. Kalau ada seseorang dari kita mati, meninggal, semoga Allah memberikan umur panjang sampai Ramadan. Kalau ada seseorang yang meninggal dari kaum muslimin dan dia memiliki hutang puasa, maka apa kewajibannya? Walinya harus mengkodoknya. Kita tahu umpamanya bapak kita masih sehat, kemudian atau pernah sakit, ya, diharapkan sakitnya itu sembuh. Namun setelah bulan Ramadan berlalu meninggal. Kita tahu bahwasanya bapak kita itu punya hutang, maka walinya, ahli warisnya itu harus mengqadha puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan atas dirinya itu kewajiban puasa, maka harus berpuasa untuk dirinya itu walinya. Wa qaulihi liman sa'alahu qailan, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang pernah bertanya dengan mengatakan inna ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, wa alaiha shaum, dan umiku itu punya utang puasa. Shauma syahrin, puasa satu bulan. Afa aqdihi anha, apakah saya harus mengkodoknya untuk umi saya? Qala na'am. Maka Rasulullah mengatakan iya. Fadinullahi ahaqqu ayyuqda. Maka agama Allah itu lebih berhak untuk dikodoknya. Waktunya qomat, ya? Belum? Kurang 2 menit. Ya, baik, kita cukupkan sekian, insyaallah. Bahasan tentang rukun-rukun puasa dan sunnah-sunnahnya, makruhatnya kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, barangkali ada sesuatu yang perlu. Ya, fadhil. Iya. Yang haid dan nifas. Iya. Kalau
Gimana? Keputihan. Keputihan. Bukan darah haid ya berarti ya. Keputihan. Berpuasa. Iya, malah harus berpuasa. Karena keputihan itu bukan haid kan? Nah ya. Biasanya keluar setelah nifas atau memang penyakit ya. Penyakit, ya. Wajib puasa. Baik. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.